Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinoval Zakaria, NIM 1910321031. Sini saya untuk memenuhi tugas sosiologi pedesaan, dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya mengikuti webinar agroinovasi era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Di sini pemateri yang pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo. Beliau sebagai Direktur Pandawa Kencana Multifarm. Pemateri yang kedua yaitu Dr. Insinyur Muhammad Asmi DESS. Beliau sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, dan juga Anissa Nurina Aulia. Beliau sebagai moderator, dan juga beliau sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo menjelaskan yaitu tema Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan, yaitu menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Perlu kita ketahui bahwa senjata terhebat di dunia ini bukan nuklir atau senjata modern lainnya, tetapi pangan adalah senjata yang paling ampuh di dunia. Berkedaulatan pangan maka juga diperlukan perubahan drastis sebagai berikut, mulai dari karakter building, ekonomi building, education building, teknologi building. Manajemen pengolahan lahan bertujuan untuk mensterilkan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Untuk mengetahui ilmunya yaitu mulai dari pengolahan lahan, sanitasi tanah, penanaman bakteri, drainase, dan irigasi yang baik. Ada juga yaitu manajemen penanaman. Berikut proses manajemen penanaman yaitu mulai dari penunasan, pembibitan, penanaman di lahan, NPK 25 dan 16. Manajemen produksi tidak mengenal musim, jenis tanah, dan iklim. Manajemen produksi dipengaruhi oleh perlakuan, nutrisi, enzim dan hormon, air dan vitamin B1 dan B kompleks serta vitamin E. Selanjutnya yaitu optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia mempunyai berbagai sumber daya alam sebagai sumber pangan lokal yang memiliki potensi gizi paling tinggi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipengaruhi, dan ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan suatu kehadiran agar bangsa tersebut dapat mandiri. Kenaikan harga pangan dunia akibat perubahan iklim dan berbagai tantangan produksi pangan dunia. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian bangsa. Maka pemerintah mencanangkan program kemandirian pangan. Penerapan urban farming teknologi Pandawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Pertanian urban adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di sektor kota. Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura dalam arti luas. Pertanian urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Urban farming bukan hanya di dalam dunia pertanian dalam arti sempit, tetapi meliputi dunia usaha perikanan, hortikultura, peternakan. Teknologi urban farming yang ramah lingkungan sebagai contohnya menggunakan kaleng, cat bekas, botol air, dan juga lain-lain. Terus kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Hidup dalam kelompok mempunyai banyak perbedaan dan prinsip, seperti perbedaan kepribadian, keterampilan, bakat, dan lainnya. Perbedaan ini sangat dibutuhkan karena akan memberikan kesadaran identitas diri bagi setiap individu. Bersaing secara agresif dengan perusahaan lain
Prinsip yang wajib dimiliki oleh pemimpin adalah purposeful, courageous, patient, dan responsible. Materi yang kedua yaitu Dr. Insinyur Muhammad Asmi, DESS. Beliau mengangkat tema agroinovasi di era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Revolusi industri 4.0 atau 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam perakitan dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, memasuki revolusi industri 4.0, tren otomatisasi, sampai Internet of Things. Operasional hampir semua hal, yaitu ada 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0, yaitu interoperabilitas atau kesesuaian, transparansi, informasi, bantuan teknis, dan keputusan mandiri. 10 skill di era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, judgment dan decision making. Yang nomor 4, service orientation. Yang kelima, negotiation. Yang keenam, cognitive flexibility. Yang ketujuh, emotion intelligence. Yang nomor 8, coordinating with other. Yang nomor 9, people management. Yang 10, complex problem solving. Terus smart farming, pertanian pintar. Penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi, tablet, dan handphone dalam pengumpulan informasi, status hara tanah, kelembahan udara, kondisi cuaca, dan lainnya yang diperoleh dari perangkat rekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Terus precision agriculture, pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input, benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet, sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Smart farming, precision agriculture, kebutuhan dalam mengelola lahan pertanian yang luas, puluhan sampai ribuan hektar, dan lahan sempit untuk memaksimumkan keuntungan. Sekian dari penyampaian rangkuman dari webinar untuk memenuhi tugas sosiologi pedesaan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.